Selamat pagi saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Tuhan bersama kita semua. Selamat datang lagi di sesi pembekalan berikutnya untuk persiapan kuliah kerja nyata saudara-saudara semua. Kebetulan saya diberi tugas untuk memberi sedikit materi tentang monitoring dan evaluasi kuliah kerja nyata. Seperti saudara-saudara tahu, untuk tahun ini karena di kondisi kita sedang mengalami COVID-19, semua kegiatan kuliah kerja nyata dialihkan dalam bentuk online, termasuk untuk monitoring dan evaluasi. Dan juga saya rasa saudara-saudara tahu karena sekarang saudara juga diberi wewenang dan hak untuk memilih tempat lokasi yang paling memungkinkan buat saudara, baik di daerah saudara masing-masing atau masih mengikuti KKN yang disiapkan oleh tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kanjuruhan Malang. Kembali ke monitoring dan evaluasi, sebenarnya kalau saya mau katakan monitoring itu adalah sebagian dari proses evaluasi. Dan evaluasi sebenarnya kalau kita lihat untuk kuliah kerja nyata ini terbagi dalam 3 tahap saudara-saudara. Tahap sebelum, selama, dan sesudah. Tahap sebelum ini nanti termasuk pembekalan yang saya berikan sekarang, dan tahap selama nanti waktu Anda melakukan kegiatan program kerja Anda di tempat KKN yang Anda tuju, dan yang setelah adalah untuk laporan. Kalau saya melihat sebenarnya mungkin saudara-saudara sudah tahu semua, saya rasa sudah tahu ya kalau KKN itu termasuk salah satu mata kuliah di mana saudara-saudara mendapat bobot untuk penilaiannya, dan nanti Anda dilihat dari kognitif, dari kemampuan Anda, pengetahuan, sikap, afektif, dan juga dengan keterampilan psikomotorik. Karena memang KKN nanti Anda dilibatkan ke masyarakat dan akan melaksanakan program kerja, ketiga aspek itu akan dinilai. Saya kembali untuk masalah penilaian, seperti saya katakan tadi, penilaian ada 3 tahap: sebelum, selama, dan sesudah. Untuk sebelum ini adalah pembekalan yang seperti saya lakukan sekarang. Pembekalan ini nanti Anda dinilai untuk evaluasinya, itu Anda akan dilihat dari tingkat kehadiran Anda, kedisiplinan, dan keaktifan Anda dalam proses pembekalan. Sekarang kalau Anda tanya dialihkan ke online, Anda nanti akan seperti apa pelaksanaannya itu. Untuk saya pikir mungkin dari tim LPPM sudah menyiapkan sistematika bagaimana nanti akan menilai kehadiran Anda, kedisiplinan Anda, dan partisipasi Anda dalam program pembekalan ini. Karena semuanya serba online, dan ini yang saya tahu materi ini akan diupload ke media, sosial media, saya rasa YouTube yang mungkin ini. Nanti Anda akan mengakses dan akan melihat seberapa Anda mengakses. Mungkin akan dijadwal kapan harus Anda mengakses untuk melihat kehadiran Anda, dan juga kedisiplinan seberapa sering Anda mengakses, dan nanti akan dilihat juga keaktifan. Keaktifan mungkin nanti Anda bisa bertanya kalau Anda tidak paham, atau Anda bisa mungkin dari pemateri memberikan pertanyaan, Anda juga berpartisipasi untuk menjawabnya. Mungkin seperti itu untuk pembekalan. Dan juga nanti setelah Anda melakukan pembekalan, Anda akan penilaian kedua adalah tes pembekalan. Jadi bukan cuma pembekalan saja, tapi Anda juga nanti akan dites setelah itu. Sebenarnya maksud dari tes pembekalan ini untuk melihat seberapa paham Anda tentang materi yang telah diberikan selama pembekalan. Dan saya melihat kalau untuk tes pembekalan ini tidaklah sulit, karena nanti formatnya dalam multiple choice, jadi ABC gitu ya, tinggal pilihan, tapi bukan berarti Anda memilih tanpa pengetahuan. Jadi Anda harus mengikuti pembekalan untuk bisa menjawab tes pembekalan walaupun dalam bentuk yang sederhana, dalam bentuk multiple choice. Dan penilaian berikutnya setelah pembekalan dan tes pembekalan, Anda juga akan melihat tentang pelaksanaan di lapangan. Nah, pelaksanaan di lapangan ini adalah di saat dimana Anda melakukan program kerja selama melaksanakan kuliah kerja nyata. Nah, setelah Anda melakukan itu, yang terakhir adalah laporan pelaksanaan program KKN. Nanti format laporannya nanti akan di-share khusus dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat seperti apa format untuk laporan pelaksanaan KKN. Kalau kita lihat dari bobot penilaian,
Untuk masing-masing tadi tadi saya katakan ada 4 yang dievaluasi ya. Penilaiannya adalah bobotnya berbeda-beda, ada yang sama, tapi kalau untuk pembekalan tadi, bobot penilaian untuk pembekalan atau disebut dengan N1 ini cuma 10%. Memang kelihatannya sedikit sekali ya, tapi justru dengan sedikit ini berarti kalau masih mempunyai dampak terhadap nilai akhir Anda tentang KKN Anda. Ingat, akan dimasukkan ke dalam transkrip Anda. Bobot pembekalan 10%, bobot tes pembekalan juga 10%, bobot observasi dan penyusunan program kerja. Dan untuk observasi dan penyusunan program kerja ini dilaksanakan bersama perwakilan dari kelompok Anda. Kalau yang dulunya sistematikanya itu adalah tim LPPM dan perwakilan dari kelompok Anda akan mendatangi daerah yang dituju untuk KKN dan Anda mengobservasi di sana untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat seperti apa. Dan ini untuk yang dialihkan ke program online ini dan Anda sendiri secara mandiri, Anda bisa ke tempat yang Anda tuju sebagai KKN, Anda mengobservasi sendiri dan mungkin nanti akan diminta laporannya ke DPL, karena memang DPL atau dosen pembina lapang ini akan berperan sejak dari pembekalan sampai nanti pelaporan. Jadi setelah itu bobot dan observasi penyusunan lapangan program kerja ini juga 10%. Jadi ingat ya, pembekalan, tes pembekalan dan observasi dan penyusunan program kerja ini bobotnya sama 10%. Nah, ini yang bobotnya paling tinggi adalah bobot pelaksanaan program kerja atau pada saat Anda melakukan kuliah kerja nyata dalam lingkungan yang sudah Anda pilih, dalam masyarakat yang Anda pilih. Ini bobotnya yang paling tinggi adalah 45%. Dan setelah itu, setelah Anda selesai dengan program kerja, program kuliah nyata ini, Anda akhirnya akan diminta untuk membuat laporan. Dan untuk bobot tugas akhir ini Anda mendapat 25%. Jadi kalau kita lihat, bobot yang paling tinggi adalah pada saat Anda melaksanakan program kerja dan pelaporan. Yang selebihnya bobotnya 10% semua. Kalau kita lihat dari unsur ini, saya ulangi lagi aja ya untuk membuat lebih jelas bagi Anda bagaimana untuk memaksimalkan nilai KKN Anda. Tadi saya katakan untuk yang pertama pembekalan atau N1, komponen unsur penilaian ada kehadiran, nanti akan dinilai dari jumlah sesi kehadiran pembekalan. Jadi nanti kalau secara online mungkin nanti pembekalan akan diberikan ke sosial media, ke YouTube misalnya, akan dilihat seberapa sering Anda mengakses materi-materi yang disiapkan lewat online, dan itu akan dihitung sebagai sesi kehadiran Anda. Dan ini akan dilakukan oleh tim pembekalan yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat. Dan untuk evaluasinya ini adalah kehadiran peserta KKN melalui presensi yang ini kalau yang kemarin-kemarin yang sebelum yang offline. Kalau yang sekarang yang online. Kalau yang online seperti tadi ya, mungkin akan dilihat dari jumlah seberapa sering Anda mengakses materi-materi pembekalan. Dan untuk tes pembekalan saya rasa juga sama seperti pembekalan akan dialihkan dalam bentuk online. Nanti Anda akan diberi tes secara online yang harus Anda kerjakan. Saya rasa akan seperti itu. Dan akan seperti saya katakan sebelumnya, soal-soal yang diberikan dalam pilihan ganda atau multiple choice, jadi agak memudahkan juga sebenarnya. Dan untuk observasi dan laporan rencana kegiatan, ini untuk observasinya itu dulu ada perwakilan dari kelompok, tapi sekarang karena kalau Anda melakukan mandiri, artinya Anda akan melakukan sendiri observasinya itu, dan Anda akan melaporkan ke dosen pembimbing lapangan atau DPL. Dari hasil observasi itu akan dibuat laporan rencana program kerja, dan itu juga akan dikonsultasikan dengan dosen DPL Anda untuk menilai apakah program kerja yang Anda buat itu memang sudah cocok dengan kebutuhan dari masyarakat yang akan Anda lakukan kuliah kerja nyata di sana. Dan yang berikutnya adalah pelaksanaan KKN. Nah ini, kalau dulu itu secara offline itu Anda diminta untuk mengisi logbook. Untuk sekarang yang online mungkin dari pihak LPPM akan memberikan keterangan lebih lanjut bagaimana Anda logbook ini apakah dialihkan dalam bentuk online. Anda harus mereport logbook secara online ke dosen DPL Anda. Itu yang saya pikirkan seperti itu ya.
Dan Anda juga akan dinilai keterlibatan. Kalau dulu kerja kelompok, kalau kerja kelompok memang akan dinilai keterlibatan, tapi kalau kerja mandiri mau tidak mau Anda harus mengerjakan sendiri. Mungkin akan dilihat itu, dan Anda harus melapor secara rutin kepada DPL Anda. Kalau sekarang mungkin kalau saya lihat untuk online gampang ya. Sekarang kita bisa menggunakan WhatsApp untuk laporan melalui video conference, video call, atau melalui media-media yang lain yang bisa digunakan secara online, media online lainnya. Dan yang terakhir adalah tugas akhir. Seperti katakan saya tadi 25% ini ya, untuk tugas akhir ini nanti ada terbagi dua, laporan dan publikasi. Laporan itu nanti formatnya seperti katakan tadi, dari tim LPPM akan beritahukan formatnya seperti apa, ukuran kertasnya berapa, terus apa yang harus masukkan di pendahuluan dan isi dan juga penutupan, dan bagaimana sistematikanya itu nanti dari pihak LPPM akan memberikan lebih lanjut, yang lebih detail. Dan yang terakhir adalah tugas akhir ini ada tadi pelaporan dan ada publikasi. Nah ini ada publikasi. Publikasinya ini Anda diberi dua option ya. Anda bisa mempublikasikan lewat artikel jurnal tentang kegiatan program kerja Anda di KKN, karena sebenarnya bisa dibuat sebagai tulisan akademik ini, tulisan ilmiah yang bisa dipublikasikan. Atau Anda bisa memilih dalam bentuk publikasi video melalui YouTube. Jadi Anda kalau saran saya untuk seperti ini, mungkin jangan lupa selama Anda melakukan KKN, jangan lupa untuk membuat video-video klip, nanti Anda compile dan bisa Anda gunakan untuk publikasi ini. Karena kalau Anda sudah selesai baru Anda memikirkan, oh saya mau membuat publikasi melalui video online, wah ini udah lewat ya. Jadi saya sarankan dari awal Anda untuk membuat video klip yang nanti bisa Anda gabung, Anda edit untuk sebagai laporan dalam bentuk publikasi video online. Karena ini juga penting ya, karena tugas akhir ini bobotnya lumayan tinggi, 25%. Jadi nanti nilai akhir Anda yang akan muncul di transkrip Anda untuk nilai KKN ini adalah 10% dikali dengan tadi pembekalan, 10% ditambah dengan 10 kali dikali dengan tes pembekalan, ditambah 10 kali dengan program kerja, observasi dan program kerja, ditambah dengan 45% dikali dengan pelaksanaan KKN Anda, dan terakhir adalah 25% dikali dengan laporan tadi. Nah ini nanti akan rumus ini akan digunakan untuk sebagai penentuan nilai KKN Anda. Saya rasa mungkin ini yang bisa saya, kalau monitoring seperti saya katakan tadi, monitoring itu sebenarnya bagian dari evaluasi ya. Monitoring itu dilaksanakan pada saat Anda melakukan kegiatan KKN, waktu Anda menjalankan program kerja Anda di lingkungan masyarakat yang telah Anda pilih. Dan monitoring ini nanti akan langsung Anda bekerja bersama dengan DPL Anda untuk laporan monitoring, karena akan dilaksanakan oleh DPL, dan mekanismenya nanti DPL yang akan memonitor baik dari pada saat Anda observasi, terus Anda penentuan program kerja dan pelaksanaan program kerja, dan juga nanti monitoring waktu Anda mulai membuat laporan akhir. Di situ nanti, jadi untuk monitoring ini peran DPL Anda akan sangat besar sekali, dan bagaimana Anda berkomunikasi dengan DPL Anda menjadi patokan penting untuk pelaksanaan monitoring ini. Saya rasa begitu saja ya mungkin kalau untuk monitoring dan evaluasi. Jadi sekali lagi, selamat melaksanakan kegiatan KKN. Ingat, KKN ini bertujuan ada tiga hal tujuan penting dari KKN ini adalah untuk personality and empowerment, jadi untuk pemberdayaan diri sendiri, untuk meningkatkan kemampuan Anda secara personal, juga untuk pemberdayaan masyarakat atau community empowerment, dan juga untuk pengembangan institutional development. Jadi nanti dari hasil pelaporan Anda, LPPM akan mengkaji ulang kira-kira kegiatan program kerja yang Anda lakukan di KKN ini memang punya dampak terhadap pribadi Anda kepada masyarakat, dan juga nanti diharapkan punya dampak terhadap LPPM sebagai institusi yang melaksanakan KKN di Universitas Kanjuruhan Malang. Jadi sekali lagi, selamat melaksanakan KKN yang mandiri, tetap semangat. Anda jadi single fighter ya untuk KKN Anda, dan untuk kelompok, kalau Anda
ditugaskan di kelompok, Anda harus bekerja sama secara tim. Team working harus benar-benar ditingkatkan sehingga Anda maksimal dalam pelaksanaan program kerja yang sudah Anda identifikasi. Jadi sekali lagi selamat melakukan KKN. Semoga Anda selesai KKN nanti Anda mendapatkan banyak pencerahan untuk perbaikan Anda ke depan. Anda bisa melihat bagaimana Anda mengaplikasikan kemampuan Anda untuk pemberdayaan masyarakat. Oke, saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi selamat melaksanakan KKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggrek Sartika Wiguna. Saya akan memberikan penjelasan tentang sistem penilaian terangkum dalam monitoring dan evaluasi KKN 2020. KKN 2020 ini itu sebagai mata kuliah wajib yang memiliki kriteria penilaian berdasarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ada beberapa hal yang perlu mahasiswa sekalian pahami. Ada 3 aspek, yaitu siapakah penilainya, bagaimana prosedurnya, dan hasilnya bagaimana. Untuk penilai itu ada 3. Yang pertama adalah tim pembekalan, yang kedua adalah DPL, yang ketiga adalah tim evaluasi dan penilaian. Jadi ada 3 tim sebagai penilai untuk KKN 2020. Teknis penilaiannya bagaimana? Di sini ada 5 kriteria penilaian. Yang pertama adalah pembekalan N1 menduduki 10% dari total nilai akhir. Tes pembekalan juga 10%, saya sebut sebagai N2. N3 untuk observasi dan program kerja menduduki 10%. Pelaksanaan program N4 menduduki 45% dan laporan N5 menduduki 25%. Nanti mahasiswa sekalian akan mendapatkan panduan. Di situ sudah ada apakah kriteria N1 itu, N2, N3, N4, dan N5. Jadi kalian bisa baca di sana. Di sini sudah saya tuliskan bahwa N1 itu pembekalan, kalian wajib hadir dalam pembekalan KKN yang berlangsung secara online. Di sini tidak secara langsung lifetime atau real time, tetapi nanti akan dilakukan pembekalan KKN di YouTube dan kami akan memberikan range waktu untuk kalian bisa mengikuti. Jadi tidak harus hari ini diupload, hari ini terjadwal, kalian harus mengikuti, tidak. Nanti ada rentang waktu. Setelah kalian mengikuti pembekalan, nanti ada komponen-komponen yang harus kalian lalui untuk mendapatkan sertifikat. Untuk N2 itu juga sama. Jadi tes pembekalan, observasi, dan program kerja, pelaksanaan program ini adalah beberapa kriteria yang dinilai dalam komponen-komponen setiap aspeknya. Indikator penilaian itu bagaimana, Bu? Yang pertama, untuk N1 10% yang menilai adalah tim pembekalan. Jadi tim pembekalan itu akan menilai keaktifan melalui kehadiran setiap sesi dan nanti terakhir pada sertifikat pembekalan KKN. Tim pembekalan juga akan melakukan penilaian terhadap N2 sejumlah 10%. Jadi akan menyusun soal untuk kalian bisa kerjakan yang di dalamnya mencakup materi-materi tentang pembekalan yang sudah dilaksanakan. Hasilnya itu sebagai N2. Observasi itu dinilai oleh 2 tim. Yang pertama adalah DPL, yang kedua adalah tim monitoring dan penilaian. DPL itu akan menilai berdasarkan keaktifan, absensi dalam menyusun program sejumlah 60% dan tim penilai monitoring bekerja sama dengan staf LPPM itu akan memberikan penilaian terhadap laporan observasi yang diserahkan sejumlah 40%.
jadi ini adalah beberapa kriterianya. Untuk N4 yang menduduki 45% dari total nilai akhir, itu akan dilakukan semuanya oleh DPL. Jadi penilaian N4 itu berdasarkan logbook dan keterlibatan program. Untuk itu mahasiswa sekalian, nanti kalian untuk teknis biasanya DPL itu akan menjadikan dalam satu grup Jarkom, jaringan komunikasi di WhatsApp atau di sosial media yang lain. Di situ akan dinilai, akan melakukan diskusi, akan dinilai keaktifannya oleh DPL. N5 sejumlah 25% dari nilai total itu akan dinilai oleh tim penilai dan monitoring. Jadi aspek yang dinilai adalah 60% laporan, ketepatan, kesesuaian, kualitas, dan 40% publikasi melalui media massa, misalnya artikel kayak Radar Malang Online, dan publikasi video di YouTube. Jadi kriteria ini itu apa yang dinilai itu bisa juga kalian cek di buku panduan. Jadi aspek-aspek penting apa yang dinilai. Sekarang untuk penilaian pembekalan N1, teknisnya adalah kalian mengikuti pembekalan nanti di YouTube. Setelah kalian mengikuti pembekalan, kalian tuh akan mendapatkan link untuk mengisikan nilai-nilai itu. Jadi mengisikan indikator penilaian, mendapatkan link. Jadi kalian bayangkan kalian tuh akan mendapatkan kayak bentuk Google Form di situ. Jadi nanti ada part N1, part N2, part N3 sampai N5. Di part N1 itu akan kalian itu penilaiannya setelah mendapatkan link, kalian akan melakukan subscribe di YouTube. Tujuannya adalah memberikan dukungan bagi kita LPPM Unikama untuk lebih meningkatkan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Terus kegiatan KKN ini bagaimana indikator penerimaan masyarakat dengan kita memviralkan video-video kita, kegiatan kita yang ada di sana. Jadi kalian bagian yang ketiga itu adalah melakukan subscribe YouTube. Setelah melakukan subscribe YouTube, kalian bisa mendapatkan atau mendownload sertifikatnya. Ya, itu untuk penilaian pembekalan. Nah, penilaian pembekalan itu tadi masuk ke Google Form part 1. Jadi untuk part 2 itu adalah nilai N2, itu adalah tes pembekalan. Jadi nanti kalian di Google Form itu juga akan dites pengetahuan kalian tentang materi-materi yang sudah diupload di YouTube kita mengenai KKN yang materi KKN, mengenai segala macam bentuk KKN itu nanti akan diteskan di tes pembekalan. Jadi di sini tes pembekalan itu menduduki 10% N2. Mohon maaf di sini saya tuliskan observasi, yang betul adalah bukan observasi tapi tes pembekalan. Bagaimana kita mendapatkan nilai N2 ini? Kalian nanti akan mendapatkan link, melakukan tes, mendapatkan nilai, terus menuju ke observasi. Penilaian observasi itu adalah nilai dari N3 sejumlah 10%. Pertama kali yang kalian lakukan adalah melakukan observasi, membawa surat pengantar dari kampus, kemudian kalian akan mendapatkan link part ketiga untuk kalian mengisikan rencana program, mengupload foto pelaksanaan, mengupload lampiran 567, dan mengupload laporan observasi. Jadi di part 3 ini nanti ada beberapa tahapan. Jadi kayak mengupload lampiran ini ya. Jadi upload lampiran itu seperti program-programnya apa. Jadi
isian programnya, terus lembar observasi dan lain sebagainya, itu kalian upload di part N3 di situ. Berikutnya bagian part N4 sejumlah 45%, sama juga di Google Form nanti kalian mendapatkan link, kalian mengupload lampiran 1, 2, 3, 13, 14. Misalnya di sini kan kalian tadi sesuai yang sudah saya jelaskan, penilai di N4 ini ada 2. Yang pertama oleh DPL, yang kedua adalah tim monitoring dan penilai. DPL itu kan akan memonitoring keaktifan kalian, absensi dan lain sebagainya, itu di lampiran 1. Itu bagaimana membuktikannya? Itu dengan kalian upload di lampiran 1, lampiran 2 dan seterusnya. Kalian juga akan mengupload link media massa atau artikel. Jadi luaran dari kegiatan KKN ini, kalian membuat programnya itu akan dituliskan dalam bentuk artikel di media massa, misalnya di Radar Online Malang gitu. Linknya itu kalian sertakan di bagian N4 ini. Dan juga kalian akan diminta untuk mengupload video. Selama pelaksanaan program KKN itu nanti bisa jadi kalian banyak video, kalian upload video yang relevan dengan program kalian. Jadi yang menjadi bukti bahwa kalian sudah melaksanakan salah satu program yang kalian tuliskan di program kerja KKN ini. Pertanyaan misalnya, Bu, bagaimana kalau videonya ada banyak? Nanti kami akan memberikan link-link, akan memberikan uploadan, jadi room video 1, video 2, dan seterusnya, seperti itu. Nah, gini. Atau biasanya di tahun-tahun sebelumnya, mahasiswa KKN itu mempunyai satu bentuk akun media sosial, misalnya di Instagram. Nah, kalian bisa upload di sana dan bisa disertakan linknya di sini. Jadi kalian upload di media sosial mana, itu tidak perlu kalian upload fotonya juga bisa, tetapi kalian akan menyertakan link di bagian part N4. Seperti itu. Tujuan kami untuk memonitoring file-file uploadan ini adalah kami mau melakukan pengecekan bagaimana program kerja, pelaksanaan program kerja. Terus pasti di antara kalian saya percaya bahwa video ataupun foto-fotonya pasti bagus-bagus semua dan menjadi record kita sebagai salah satu bentuk pengabdian masyarakat dari LPPN Unikama. Penilaian laporan N5, jadi untuk part N5, part terakhir, itu menduduki bagian 25%. Sama juga, kalian mendapatkan link di Google Form, nanti kalian diminta untuk mengupload lembar pengesahan, mengupload laporan, dan sudah selesai. Menjadi pertanyaan bagi kalian, Bu, apakah saya harus menyertakan lampiran pada laporan ini? Boleh disertakan, boleh tidak. Kenapa? Karena pada bagian part-part N2 sampai N4 tadi sudah dimintain bentuk foto, bentuk video, itu sudah merupakan lampiran sebagai bentuk hasil dari kegiatan kalian. Bisa juga dijadikan satu di laporan, boleh. Dan kalian sudah selesai melakukan proses pelaporan dari KKN 2020. Penilaian laporan itu nanti akan dilakukan oleh penilai dan monitoring, tim penilai dan monitoring dibantu oleh staf LPPN. Kami di sini akan mengetahui mana-mana mahasiswa yang sudah mengupload maupun belum. Nanti silakan dibaca lagi ya di buku panduannya. Di situ ada indikator penilaian. Seperti yang pertama adalah ketepatan
pengumpulan laporan. Nah, di situ ketepatan juga kami perhitungkan di sini. Kualitas laporan dan lain sebagainya. Seperti itu. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini adalah nilai kepada mahasiswa sekalian. Saya harapkan bahwa nilainya juga yang terbaik. Saya di sini tidak menuliskan nilai di bawah B- karena saya harapkan semua mahasiswa mendapat A. Sebagai bentuk effort kalian terhadap pelaksanaan KKN, peran serta kalian dalam mengabdi kepada masyarakat. Nah, kalau nilai N1, N2, N3, N4, N5 beserta persentasenya itu nanti kalau ditotal mendapat rentang 91 sampai 100 itu kalian sebagai nilai A. Nilai A- itu rentang 84 sampai 90,5. Nah, jadi kalian sebenarnya bisa melakukan cross check karena hasil akhir penilaian itu nanti adalah tim monitoring penilai dan monitoring dibantu oleh staf LPPM. Di situ kami akan menjumlahkan kalau N1 tadi dikalikan 10%, N2 10%, N3 10%, N4 45%, dan N5 adalah 25%. Jadi hasil akhirnya itu adalah berupa rentang nilai yang didapatkan oleh mahasiswa sekalian. Aspek penilaian sudah, sekarang bagaimana kami mau monitor kegiatan mahasiswa semuanya dalam satu bentuk kegiatan KKN ini. Monitoring itu ada dua, monitoring ke bawah, jadi monitoring ke mahasiswa, dan monitoring terhadap jalannya kegiatan KKN ini. Semua monitoring ke mahasiswa itu dilakukan oleh DPL. DPL itu bertanggung jawab mulai dari awal persiapan, pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Unsur-unsurnya adalah melalui penyusunan jadwal, pembekalan, tema yang dipilih, pelaksanaan ketika implementasi program, atau ketepatan pelaporan itu akan dimonitor oleh DPL. Seperti itu. Ya, jadi monitoring terhadap semua kegiatan mahasiswa itu adalah dilakukan oleh DPL. Tetapi bagaimana monitoring KKN ini terhadap sebagai satu bentuk satu kegiatan dan kemasyarakatan itu monitoring akan dilakukan oleh ketua pelaksana program KKN dan tim MONEF, monitoring dan evaluasi. Jadi kalian akan bagaimana kalian itu dibimbing koordinasi oleh DPL itu juga akan dimonitor oleh kami. Pelaksanaan kegiatan, bagaimana prosesnya yang dilakukan DPL dalam memonitoring mahasiswa itu juga akan kami monitoring. Jadi DPL itu nanti bertanggung jawab kepada kami. Gitu. Kami itu sebagai ketua dan tim MONEF. Nah, pelaporan juga sama. Mahasiswa sekalian akan mengupload laporan. Ketika ada mahasiswa yang belum menyerahkan laporan, kami akan melakukan cross-check ke DPL dan DPL akan meneruskan ke mahasiswa. Seperti itu. Jadi, ini dalam proses monitoring. Sekarang proses evaluasi. Semua proses evaluasi itu akan dilaksanakan oleh tim MONEF. Jadi, maksudnya evaluasi di sini adalah evaluasi hasil dari kegiatan KKN 2020. Jadi, evaluasi akan dilakukan oleh tim MONEF dan dilakukan di akhir kegiatan. Jadi, kami akan melaporkan lancar tidaknya atau berapa persen mahasiswa yang memahami tentang kegiatan ini dan lain sebagainya itu dilakukan di akhir kegiatan. Tujuan adanya evaluasi ini adalah mengukur sejauh mana capaian dari KKN.
Jadi KKN 2020 ini kan temanya pandemic, temanya KKN tematik. Special Edition Pandemic COVID-19. Jadi diharapkan juga bagaimana tujuan dari tema kita itu terhadap masyarakat untuk membantu mereka dalam menghadapi pandemik ini. Seperti itu. Tujuan yang kedua juga, kami juga bisa menjadi tolok ukur mengetahui dampak yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap masyarakat. Terus, apakah pemberdayaan masyarakat ini bisa menjadi pengembangan bagi institusional dalam memberikan sumbangsih kegiatan ke masyarakatan. Seperti itu. Jadi, evaluasi sangat penting untuk kedepannya, baik atau tidaknya program kita itu di hadapan masyarakat. Mahasiswa sekalian, di sini ada beberapa bentuk lampiran, ada lampiran 1 dan seterusnya. Misalnya lampiran 1 itu tadi diupload di N4 ya. Jadi kan N4 itu kan penanggung jawabnya atau yang menilai itu kan ada 2, DPL dengan tim penilai. DPL itu menilainya dari ini rekapitulasi daftar hadir. Kalau di contoh di panduan itu Juli 2018 itu hanya contoh aja. Nanti mahasiswa sekalian bisa susun dengan format demikian untuk kegiatan 2020. Bisa manual, bisa diketik, secara teknis nanti kalian lebih tahu. Itu untuk rekap harian. Jadi hari ini kita mau kegiatan apa, nanti bisa dituliskan nama mahasiswa, dilakukan tanda tangan, terus mengetahui oleh kepala desa, dosen pembimbing, koordinator atau ketua kelompok, dan diupload di Google Form di part 4. Jadi untuk N4 seperti itu. Jadi ini adalah yang saya lampirkan di sini itu adalah lampiran-lampiran mulai 1 sampai 13-14 juga sudah ada di buku panduan. Jadi contohnya ini lampiran 2 dan seterusnya. Di bagian N3 itu laporan observasi. Laporan observasi di sini juga sudah ada cover. Jadi nanti kalian mengupload laporan observasi itu sudah ada sistematikanya dan formatnya di buku panduan. Salah satu bentuk penilaian akhir itu di N5 itu kan adalah kesesuaian laporan dengan formatnya. Jadi kalian sesuaikan dengan format yang ada di buku panduan. Jadi di sini ada cover dan seterusnya. Ini juga ada ini laporan akhir. Jadi cover untuk laporan akhir KKN. Ini nanti kalian sesuaikan formatnya dengan 2020. Jadi yang dituliskan di sini mungkin ada yang kurang. Jadi nanti kalian sesuaikan formatnya di sini. Ya, cuman tinggal merubah tahunnya atau tanggalnya dan lain sebagainya. Ini juga di aspek, jadi ini sudah ada sistematikanya, kesesuaiannya perlu diperhatikan sebagai bentuk tanggung jawab format yang sesuai untuk nilai akhir ya di laporannya. Oke, mahasiswa sekalian, selamat KKN dari saya. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Kita berharap bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi kita secara khusus, bagi masyarakat secara umum. Apa yang kita lakukan, sedikit yang mungkin kita bisa lakukan, bisa jadi berarti bagi masyarakat. Terima kasih dari saya. Selamat ber-KKN. Tunggu kita di YouTube channel LPPM Unikama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih.